Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Tina Marina. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep sistem operasional asuransi jiwa pada mata kuliah asuransi syariah. Yang pertama itu ada pengertian. Pada pengertian ini kan asuransi Islam atau biasa kita sebut juga dengan asuransi syariah itu merupakan salah satu instrumen keuangannya itu keuangan yang non-bank yang dijadikan sebagai media bagi masyarakat dalam mengantisipasi resiko yang kan yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian asuransi syariah juga terdiri atas asuransi jiwa dan asuransi umum. Untuk perbedaan antara keduanya itu juga terletak pada objek pertanggungan. Kayak misal asuransi jiwa syariah itu pertanggungannya itu merupakan manusia. Sedangkan pada asuransi umum itu objek pertanggungannya yakni itu ada harta benda. Kayak contohnya itu ada rumah, terus mobil. Jadi meskipun objek di antara keduanya itu kan berbeda, tapi dari keduanya juga memiliki prinsip yang sama, yaitu prinsip tolong-menolong. Selanjutnya ada asuransi jiwa, pengertian asuransi jiwa syariah. Itu juga merupakan layanan yang disediakan oleh perusahaan ataupun lembaga untuk mengatasi risiko, tapi risiko yang berhubungan dengan kehidupan ataupun bisa juga kematian seseorang, kemudian diasuransikan. Dengan demikian, asuransi jiwa syariah itu juga memiliki kategori asuransi yang berbasis syariah yang secara khusus itu menangani risiko yang berhubungan dengan kehidupan seseorang, bahkan kematian seseorang, dan juga peranan asuransi dalam kemaslahatan jiwa juga terletak pada hal-hal yang bisa menyebabkan terancamnya jiwa, kemudian bisa menyebabkan adanya kerusakan anggota badan yang menyebabkan adanya kecacatan atau bahkan kematian seseorang. Jadi, eh, fokus utamanya pada asuransi jiwa itu ya untuk melindungi dari risiko kehilangan finansial yang mungkin timbul akibat dua kondisi penting, yaitu ada kematian yang bisa terjadi lebih awal dan hidup itu lebih lama dari yang kita harapkan. Kemudian ada asuransi jiwa juga memberikan jumlah pertanggungannya itu kepada ahli warisnya ketika tertanggung itu meninggal dunia. Asuransi jiwa syariah itu juga sebagai bagian dari asuransi syariah itu kan berlandaskan prinsip tolong menolong dan juga melibatkan adanya akad seperti akad tabaru dan tijaroh. Selanjutnya ada akad pada asuransi jiwa. Itu ada dua, yaitu akad tabaru dan akad mudorobah. Nah, pada akad tabaru itu setiap peserta itu kan menyetor uang ke perusahaan yang kemudian itu membaginya ke dalam dua rekening, yaitu ada rekening tabaru ataupun derma dan juga adanya rekening pribadi peserta, rekening pribadi peserta. Kemudian ada rekening tabaru. Rekening tabaru itu kan digunakan untuk membantu peserta yang mengalami risiko. Sementara pada rekening pribadi peserta itu
fungsinya itu sebagai simpanan pribadi. Kemudian ada akad mudorobah. Akad mudorobah dalam akad ini itu perjanjian kerjasama antara perusahaan asuransi itu ya sebagai mudorib ataupun pengelola dana dan pemegang polisnya. Pemegang polis itu sebagai sohibul mal atau dia pemilik dana. Nah, di sini untuk mengelola dana investasi dari premi yang dibayarkan oleh pemegang polisnya. Kemudian, keuntungan dari investasi ini itu dibagi antara perusahaan asuransi dan pemegang polis itu ya sesuai dengan nisbah ataupun persentase bagi hasil yang telah disepakati pada awal perjanjian. Selanjutnya ada mekanisme pengelolaan dana asuransi jiwa. Dan mekanisme itu ada dua sistem, yaitu yang pertama itu ada sistem pada product saving. Jadi sistem ini itu ada unsur tabungannya. Pada sistem product saving itu kan setiap peserta wajib membayar sejumlah uang ataupun preminya itu ya harus secara teratur pada perusahaan. Kemudian besar premi yang dibayarkan juga tergantung pada keuangan pesertanya. Tapi di sini juga perusahaan bisa menetapkan adanya jumlah minimum preminya. Kemudian tuh setiap premi yang dibayarkan itu akan dipisahkan. Itu akan dipisahkan menjadi dua rekening yang berbeda. Yang pertama itu ada rekening tabungan peserta kan. Jadi pada rekening tabungan peserta itu kan dana itu milik peserta. Kemudian yang dibayarkan apabila perjanjiannya itu berakhir, kemudian peserta itu mengundurkan diri, dan kemudian juga pesertanya meninggal dunia. Kemudian yang kedua itu ada rekening tabaru. Ataupun di dalam rekening tabaru ini kan dana kebajikan ataupun dana kebaikan. Dana itu dikumpulkan oleh peserta. Tujuannya itu untuk apa? Yaitu untuk tolong-menolong, terus saling membantu, dan dibayarkan apabila pesertanya meninggal. Kemudian ada perjanjiannya itu telah berakhir. Sistem yang kedua itu sistem pada produk non-saving. Jadi pada produk non-saving ini, premi itu yang dibayarkan kan oleh peserta. Kemudian tuh akan dimasukkan ke dalam rekening tabaru perusahaan. Jadi yaitu kan kumpulan dana, rekening tabaru perusahaan itu kumpulan dana itu telah dikumpulkan dengan niat kebaikan untuk tujuannya itu ya saling menolong, saling tolong-menolong, saling membantu, yang dibayarkan apabila pesertanya itu meninggal dunia dan juga perjanjiannya telah berakhir. Selanjutnya ada underwriting pada asuransi jiwa. Jadi pada underwriting dalam dunia asuransi jiwa ini itu merujuk pada proses analisis risiko yang dilakukan nih oleh penyedia asuransi itu. Gunanya untuk apa? Ya, dia gunanya untuk mengevaluasi kelayakan individu untuk mendapatkan polis asuransi jiwanya. Jadi pada fase ini perusahaan itu dia akan menilai berbagai elemen untuk memastikan bahwa individu tersebut itu memenuhi persyaratan atau tidak untuk diasuransikan. Nah, di sini juga sambil tetap mempertimbangkan juga dari prinsip-prinsip syariah dalam asuransi jiwa yang berbasisnya syariah. Selain itu, underwriting juga bertujuan untuk menemukan
untuk menemukan dan juga mengelompokkan resiko yang mungkin melekat pada si calon nasabahnya. Nah, hasil dari proses underwriting itu bisa kita bagi ke dalam beberapa kategori, yaitu ke dalam beberapa kategori risiko seperti diterima penuh. Jadi diterima penuh itu risikonya disebut risiko standar. Kemudian ada diterima dengan pengecualian. Kalau risiko dengan pengecualian itu resikonya substandar. Kemudian ada diterima, tapi dengan adanya tambahan biaya, di sini juga risikonya masih substandar. Atau nih, bahkan bisa ditolak. Jadi kalau ditolak, itu resikonya juga ditolak. Jadi calon pemegang polis dengan risiko rendah itu juga umumnya akan mendapat premi yang lebih terjangkau. Nah, sementara dengan mereka dengan resiko yang tinggi itu akan dikenakan preminya itu lebih mahal atau bahkan mungkin tidak diterima untuk mendapatkan asuransi. Selanjutnya ada aplikasi ta'awun dalam mekanisme asuransi syariah. Jadi dalam bahasa Arab itu kata ta'awun itu kan memiliki arti yakni saling membantu, kemudian memiliki arti gotong royong, kemudian tolong menolong, ya tolong menolong antar sesama manusia, yaitu dengan kegiatan yang baik-baik. Jadi dengan penerapan prinsip ta'awun itu oleh lembaga asuransi syariah ini, tujuan utamanya ya untuk saling mendukung di antara para pesertanya. Nah, konsep ini itu juga menciptakan, menumbuhkan rasa empati dan dorongan untuk membantu ketika salah satu pesertanya itu ya ada yang mengalami kesulitan ataupun tantangan yang bahkan itu membutuhkan dukungan sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, kemudian itu ya untuk saling mendukung dan melindungi itu kan merupakan manifestasi dari prinsip tolong menolong. Lah ide dan pemahaman tentang asuransi yang sejati itu kan merupakan membentuk suatu dana kolektif itu untuk membantu anggota masyarakatnya yang sedang mengalami kesulitan dengan dasar eh, dengan dasarnya itu mendukung dan menanggung. Nah, di sini itu ya bukan hanya sekedar berorientasi pada keuntungan pribadi eh, ataupun keuntungan perusahaan itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.